Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Anggun Setiawati, dan 2 rekan saya, yaitu Yunita Indah Purnama Dewi dan Firda Anggraini. Di sini kami akan membahas materi tentang sistem pernapasan pada manusia. Pada materi ini terdapat 3 sub pokok pembahasan, yaitu yang pertama sistem pernapasan, yang kedua hubungan sistem pernapasan dengan sistem peredaran darah, dan yang ketiga gangguan dan penyakit sistem pernapasan. Masuk ke sub pokok pembahasan yang pertama, yaitu sistem pernapasan. Sistem pernapasan pada manusia adalah sistem organ yang digunakan untuk menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, peristiwa bernapas terjadi pelepasan energi. Sistem pernapasan pada manusia mencakup seluruh pernapasan, mekanisme pernapasan, dan juga gangguan pernapasan. Saluran pernapasan atau traktus respiratorius adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi sebagai tempat lintasan dan tempat pertukaran gas yang diperlakukan untuk proses pernapasan. Saluran ini berpangkal pada hidung atau mulut dan berakhir pada paru-paru. Nah, berikut ini adalah gambar struktur dari paru-paru. Nah, berikut ini adalah gambar struktur rongga dari hidung. Nah, pada hidung ini terdapat tulang hidung, rongga hidung, serabut saraf pembau atau olfaktori, serabut saraf ke otak, dan juga silia saraf pembau. Nah, rongga hidung berlapis selaput lendir yang berfungsi untuk menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernapasan. Di dalamnya terdapat beberapa struktur penyusun, yaitu yang pertama ada kelenjar minyak atau kelenjar sebasea, yang kedua ada kelenjar keringat atau kelenjar sudorifera. Nah, yang ketiga ada rambut pendek dan tebal yang berfungsi menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara. Nah, yang keempat ada kongka yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk atau sebagai heater. Selanjutnya gambar struktur faring atau tekak. Tekak atau faring ini terletak di belakang rongga hidung dan mulut. Nah, tekak ini tersusun dari otot lurik dengan panjang kurang lebih 4 cm. Tekak ini merupakan persimpangan antara saluran pencernaan dengan saluran pernapasan. Nah, untuk selanjutnya ada gambar struktur dari laring. Pada pangkal tenggorokan atau disebut dengan laring terdapat sebuah kutub yang disebut epiglotis. Nah, epiglotis ini berfungsi mengatur jalannya makanan dan udara pernapasan sesuai dengan salurannya masing-masing. Di samping itu, pada pangkal tenggorokan terdapat pita suara yang merupakan organ penghasil suara pada manusia. Walaupun demikian, saraf kita akan mengatur agar peristiwa itu menelan, bernapas, dan berbicara tidak terjadi secara bersamaan, sehingga mengakibatkan gangguan pada kesehatan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Yunita Indah Purnama Dewi. Baiklah, di sini saya Yunita Indah Purnama Dewi akan melanjutkan materi yang berjudul tenggorokan. Tenggorokan ini pula termasuk bagian dari sistem pernafasan dan terhubung pada rongga hidung, yang mana udara masuk melalui hidung menuju laring, trakea, dan paru-paru. Dan tenggorokan ini berupa pipa yang panjangnya kurang lebih 10 cm, terletak di sebagian di leher dan sebagian di rongga dada atau torak. Dan pada dinding tenggorokan ini tipis dan kaku, serta dikelilingi oleh cincin tulang rawan. Adapun pada bagian dalam rongganya terdapat epitel bersilia, yang mana silia-silia ini berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernafasan. Tenggorokan ini juga berperan untuk memastikan proses bernafas dan menelan makanan dapat berjalan dengan baik sehingga makanan tidak akan memasuki trakea dan tidak membuat tersedak. Baik, selanjutnya yaitu cabang tenggorokan.
Cabang tenggorokan atau trakea bercabang dibagi menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Yang mana bronkus kanan berfungsi untuk mengalirkan udara dari tenggorokan menuju paru-paru kanan, sedangkan pada bronkus kiri berfungsi untuk mengalirkan udara dari tenggorokan menuju paru-paru kiri. Struktur lapisan mukosa bronkus sama dengan trakea. Hanya saja tulang rawan bronkus bentuknya tidak teratur. Adapun bronkus akan bercabang lagi menjadi bronkeolus. Alveolus ini merupakan struktur berbentuk bola-bola mungil atau gelembung-gelembung paru-paru yang diliputi oleh pembuluh-pembuluh darah. Alveolus ini terdapat pada parenkim paru-paru yang merupakan ujung dari saluran pernafasan, di mana kedua sisi merupakan tempat pertukaran udara dengan darah. Maksudnya ialah pada gelembung-gelembung tersebut ia mengandung kapiler darah yang pada dindingnya yang tipis serta pembuluh kapiler darah menyelimuti pada tiap gelembung. Dengan melalui dinding alveolus ini terjadilah pertukaran O2 atau oksigen yang berasal dari udara ke sel darah dalam tubuh, serta tukaran CO2 atau karbon dioksida dari sel darah ke dalam tubuh ke udara bebas. Selanjutnya yaitu pleura. Pleura adalah membran serosa yang merupakan lapisan terluar paru-paru. Pleura ini terdiri dari dua lapisan, yaitu pleura parietal dan pleura visceral atau bagian dalam. Kedua pleura ini dipisahkan oleh rongga tipis yang disebut dengan rongga pleura. Rongga tersebut berisi cairan pleura yang berfungsi sebagai pelumas paru-paru. Selanjutnya yaitu baiklah, di sini ada mekanisme pernapasan. Pernafasan adalah suatu pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Pernafasan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama pernafasan luar atau eksternal, terjadinya pertukaran udara antara udara dalam alveolus dengan darah dalam kapiler. Kedua, pernafasan dalam atau internal adalah pertukaran udara antara darah dalam kapiler dengan sel-sel tubuh. Nah, pada mekanisme pernafasan inspirasi ini diafragma dan otot dada berkontraksi. Kemudian, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembung, dan udara masuk ke paru-paru. Sedangkan pada mekanisme pernafasan ekspirasi berlangsung dengan melepaskan karbon dioksida, yang mana karbon dioksida dari dalam tubuh keluar ketika melakukan ekskalasi diafragma dan otot dada. Dan otot dada tersebut berelaksasi, dan manusia ini dapat melakukan dua mekanisme pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan tentang pernafasan perut. Pernafasan perut Pernafasan perut merupakan pernafasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Mekanisme pernafasan perut ini dapat dibedakan menjadi dua, yakni pada fase inspirasi, yaitu diafragma berkontraksi, kemudian posisinya dari melengkung menjadi mendatar, lalu paru-paru mengembung, lalu tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara di luar. Kemudian udara masuk ke paru-paru. Lalu yang pada fase kedua yaitu fase ekspirasi, yaitu otot diafragma relaksasi, kemudian posisi dari mendatar kembali melengkung, lalu paru-paru mengempis, lalu tekanan udara di paru-paru juga menjadi lebih besar dibandingkan tekanan udara di luar. Kemudian udara keluar dari paru-paru. Pernafasan dada merupakan pernafasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot antar tulang rusuk atau interkosta. Pernafasan dada ini juga terjadi melalui fase inspirasi dan ekspirasi yang mekanismenya sebagai berikut. Pertama, pada fase inspirasi, otot antar tulang rusuk berkontraksi, kemudian tulang rusuk terangkat, lalu paru-paru mengembang, dan tekanan udara di dalam paru-paru juga menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan yang
ada di tekanan udara luar. Lalu udara luar akan masuk ke paru-paru. Selanjutnya yang kedua yaitu fase ekspirasi. Otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk menurun, paru-paru menyusut, dan tekanan udara dalam paru-paru lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara luar. Lalu udara keluar dari paru-paru. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang volume dan kapasitas paru-paru. Di sini volume dan kapasitas paru-paru itu diantaranya ada udara pernafasan. Pertama, udara pernafasan biasa atau volume tidal atau VT yang merupakan udara yang masuk dan keluar paru-paru pada saat pernafasan biasa, dan volume udara yang masuk dan keluar sebanyak 500 ml. Kedua, udara cadangan inspirasi atau udara komplementer atau UK yang merupakan udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru secara maksimal setelah melakukan inspirasi normal. Besarnya udara komplementer ini adalah 2.500 sampai 300 ml. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga yaitu Firda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Anggraini, NPM 1811060182. Sebagai pemateri ketiga. Materi selanjutnya yaitu yang ketiga, udara cadangan ekspirasi atau udara suplementer US. Merupakan udara yang masih dapat dikeluarkan dari paru-paru secara maksimal setelah melakukan ekspirasi biasa. Besarnya udara suplementer adalah 1250 sampai 1300 mili. Keempat, udara residu atau UR merupakan udara yang tersisa di dalam paru-paru yang berfungsi untuk menjaga agar paru-paru tetap dalam keadaan mengembang. Besarnya udara residu adalah 1200 mili. Frekuensi pernafasan. Frekuensi pernafasan adalah intensitas memasukkan atau mengeluarkan udara per menit dari dalam keluar tubuh atau dari luar ke dalam tubuh. Pada umumnya, intensitas pernafasan pada manusia berkisar antara 16 sampai 18 kali. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan frekuensi pernafasan yaitu: yang pertama, usia. Balita memiliki frekuensi pernafasan lebih cepat dibandingkan manula. Semakin bertambah usia, intensitas pernafasan akan semakin menurun. Kedua, jenis kelamin. Laki-laki memiliki frekuensi pernafasan lebih cepat dibandingkan perempuan. Ketiga, suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh atau demam, maka frekuensi pernafasan akan semakin cepat. Keempat, posisi tubuh. Frekuensi pernafasan meningkat saat berjalan atau berlari dibandingkan posisi diam. Keempat, posisi tubuh. Frekuensi pernafasan meningkat saat berjalan atau berlari dibandingkan posisi diam. Frekuensi pernafasan posisi berdiri lebih cepat dibandingkan posisi duduk. Frekuensi pernafasan posisi tidur terlentang lebih cepat dibandingkan posisi tengkurap. Yang kelima, aktivitas. Semakin tinggi aktivitas, maka frekuensi pernafasan akan semakin cepat. Mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang pertama, pertukaran oksigen. Kebutuhan oksigen setiap individu berbeda-beda, tergantung pada umur, aktivitas, berat badan, jenis kelamin, dan jumlah makanan yang dikonsumsi. Dalam keadaan biasa, jumlah oksigen yang dibutuhkan sebanyak 300 mili per hari per individu. Yang kedua, pertukaran karbon dioksida. Proses respirasi sel di jaringan tubuh akan menghasilkan karbon dioksida. Hal ini menyebabkan tekanan parsial karbon dioksida atau PCO2 dalam sel tubuh lebih tinggi dibandingkan di kapiler vena, sehingga CO2 berdifusi ke vena dan dibawa ke paru-paru. Materi yang kedua yaitu hubungan sistem pernafasan dengan sistem peredaran darah. Darah adalah komponen, termasuk jaringan penghubung dalam tubuh yang berfungsi vital. Darah berfungsi mengangkut sari makanan yang terlarut di dalamnya dan mengangkut oksigen dengan hemoglobin yang terdapat pada sel darah merah. Darah berada dalam sistem sirkulasi
bersama komponen lain yaitu pembuluh darah dan jantung sebagai pusatnya sirkulasi manusia, termasuk sirkulasi ganda, di mana darah memasuki jantung 2 kali, sehingga darah kotor kaya karbon dioksida atau CO2 dan darah bersih kaya O2 atau oksigen tidak tercampur. Materi ketiga yaitu gangguan dan penyakit sistem pernafasan. Gangguan dan penyakit pada pernafasan yaitu ada asma, tuberkulosis, faringitis, bronkitis, pneumonia, sinustis, emfisema, difteri, asfiksi, kanker paru-paru, dan laringitis atau radang pada laring. Teknologi pernafasan pada manusia, yaitu yang pertama ada teknologi pulmotor atau alat pernafasan buatan. Pulmotor merupakan alat yang digunakan untuk melakukan proses pernafasan buatan. Alat ini biasanya digunakan pada pasien atau orang yang mengalami gangguan pernafasan, seperti gangguan pernafasan karena tenggelam dan kaget saat tersengat listrik. Yang kedua yaitu ada teknologi oksigen kateter atau selang pernafasan. Jika Anda pernah ke rumah sakit atau menemani kerabat yang sedang dirawat, maka terkadang kita melihat ada selang yang terpasang di hidung pasien. Sebenarnya selang apakah itu? Selang tersebut merupakan bagian dari teknologi sistem pernafasan yang disebut dengan oksigen kateter atau oksigen kanula. Selang tersebut berfungsi mengalirkan oksigen ke dalam tubuh pasien. Mengapa ini dilakukan? Karena pasien memiliki ketidakmampuan untuk menyerap oksigen secara mandiri. Oksigen kateter ini biasanya akan tersambung dengan tabung oksigen yang diletakkan di samping tempat tidur pasien. Yang ketiga, teknologi spirometer atau alat diagnosa kondisi paru-paru. Spirometer merupakan alat yang digunakan untuk diagnosa kondisi paru-paru. Kapasitas paru-paru sering dijadikan parameter kerusakan yang terjadi pada paru-paru seseorang. Proses pengukuran inilah yang dilakukan oleh alat bernama spirometer dan proses pengukurannya diberi nama spirometri untuk mengetahui kondisi paru-paru. Maka spirometer akan mengukurnya dan kemudian menampilkannya dalam bentuk grafik-grafik. Yang keempat, teknologi nebulizer, alat yang digunakan oleh penderita asma. Nebulizer merupakan alat yang sering digunakan bagi mereka yang mengidap asma kronis. Asma kronis ini merupakan asma yang tidak bisa disembuhkan lagi, tetapi masih bisa diatasi dengan sejumlah obat-obatan tertentu. Nebulizer sendiri merupakan alat yang memiliki kemampuan mengubah obat dalam bentuk cair menjadi uap. Sekian video pembelajaran dari kelompok 3. Apabila ada salah kata kami minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.